Ari. Halo, Halo, suara aku halo, halo, jelas, halo. Ari. Halo, Kedengeran halo. ya? Ini agak putus-putus tapi oke, kedengeran, kedengeran. Oke. Saya kedengaran Aku nggak suaranya? jelas sekali Mas Ari. Thank you. Halo, halo. Suara aku kecil ya? Apa kabar? Enggak, kedengaran kok. Sehat Kedengaran ya? baik-baik. Apa kabarnya? Oke. Baik, 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 baik. Baik. Wah, masih sendiri nih Mas. Ya, teman-teman yang lain apakah eh ada, tapi kita sendiri-sendiri satu-satu dulu ya. Iya, sendiri-sendiri nanti. Teknisnya kita sendiri-sendiri. sendiri? Oh gitu. Yoi. Nanti gantian. Yang lain masih Oh, standby dulu. oke kalau gitu kita mau ngobrol juga deh tentang filmnya kalau gitu ya kan ini perdananya Mas Ari ya jadi sutradara ya. Congrats Yes. Thank you. di Terima kasih. terbarunya. Boleh diceritain ke kita nggak Mas? Filmnya tentang apa sih? Biar Ya, teman-teman yang lagi nonton tahu. oke. Kalau saya ceritakan filmnya semua nanti nggak nonton dong. Nanti kalau ceritanya nanti nonton sekalian aja ya. Tapi Boleh. ini, di sini sudah ada Michelle Judith. Habis ini lu ya. Iya, habis ini kita nanti masing-masing aja kayaknya. Habis masing-masing. Ya, jadi kalau Oke. untuk filmnya sendiri sih, kalau untuk saya sih sebuah film itu pasti dia menceritakan sesuatu ya. Terlepas Hmm. dari adegan-adegannya diambil seperti apa, kemudian unsur-unsur komedinya bagaimana, horornya bagaimana, yang terpenting itu yang paling utama menurut saya sih dia punya cerita, punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang banyak. Nah, di film ini sih saya memang menceritakan beberapa sisi yang sebenarnya menjadi pengetahuan banyak orang juga sih, Hmm. concernnya banyak orang. Kemudian fenomena pelukis hantu ini kan sebenarnya umum juga diketahui orang-orang banyak kan. Sejak zaman Hmm. dahulu juga ada banyak acara-acara televisi, kemudian sekarang juga di tayangan YouTube yang mengisahkan tentang teman-teman yang indigo yang punya kemampuan lebih untuk bisa melihat hantu. Nah, di sini Hmm. nih saya coba potret sisi pelukis hantu ini tapi dalam kacamata komedi. Kalau premisnya Yes. sendiri sih sebenarnya sederhana. Orang yang tadinya nggak bisa lihat setan, tiba-tiba bisa lihat setan. Gara-gara iya, jadi dia dia itu sebenarnya nggak punya kemampuan untuk melihat hantu. Terus dia karena ada tawaran pekerjaan menjadi pelukis hantu di sebuah acara TV, diambil diambil sama dia kan, diambil sama dia. Wah, ini boleh nih saya kerja nih dapat duit. Ternyata setelah dia mengambil pekerjaan sebagai pelukis hantu itu benar-benar dia bisa ngelihat hantu. Paniknya dia gitu kayak lah kok jadi gue bisa ngelihat hantu. Nah, ini yang kita coba potret secara komedi sih itu sih. Oke, aku udah nonton trailernya Mas Ari dan juga udah baca sinopsisnya. Menurut aku ini cukup unik ya untuk horror movie karena Hmm. jalan ceritanya tuh kayak out of the box banget. Dari Mas Ari sendiri tuh dapat idenya atau inspirasi dari mana sih? Kalau idenya sendiri sih karena kan memang saya juga dulu sering nonton-nonton acara-acara tayangan misteri seperti itu sih ya. Saya Oke, sering nonton tayangan-tayangan misteri seperti itu dan pelukis hantu itu saya dulu waktu kecil itu sering ikut lomba lukis. Waktu kecil sering ikut lomba lukis terus menyenangi lah. Dan itu saya lihat yang motret tentang kehidupan seorang pelukis film di Indonesia kok belum ada. Terus karena saya memang basicnya adalah seorang komedian, saya kepikiran tuh kayak apa ya kalau misalnya bikin film cerita tentang pelukis tapi yang lucu. Bikin pelukis hantu aja kali ya, orang yang bisa ngelukis sesuatu yang gak kelihatan. Jadi sebenarnya sih ide-ide dasarnya sih sesederhana itu sih, kayak memang memang fenomena yang akrab sama saya juga. oke. Kalau pesannya sendiri apa sih dari filmnya yang mau disampaikan ke penonton? Oh, kalau untuk pesannya sendiri sih sebenarnya pesannya itu tersirat. Kalau saya ya sebenarnya itu pesannya itu tersirat. Nggak serta merta kelihatan gitu. Oh, ini tuh tentang ini tuh filmnya. Tentang keluarga tuh, oh tentang misteri tuh, oh tentang persahabatan tuh. Nggak se implisit itu gitu. Kalau saya sendiri sih sebenarnya setupnya kita kan sebenarnya punya banyak ketakutan ya di dunia ini ya, punya banyak ketakutan. Tapi lewat pelukis hantu itu, hantu yang sebenarnya adalah sesuatu yang harus ditakuti oleh si pelukis menjadi sesuatu yang menghidupi dia. Jadi mungkin
pada satu titik kita bisa hidup dari ketakutan-ketakutan kita selama ketakutan-ketakutan kita itu kita hadapi dengan bijaksana. Itu mungkin ya. Keren Bijaksana banget. gue ya. Bijaksana coy. Terus gimana sih kok akhirnya nih seorang Bang Arif Kriting nih tiba-tiba terinspirasi atau tiba-tiba dapat ilham kah untuk menjadi sutradara di balik layar yang biasanya kan di depan layar mulu nih Mas? Oh, iya. Saya melihat karir saya setelah 2 tahun terakhir memang sudah sangat jarang di depan layar ya, karena memang sudah kurang diminati. Mungkin saya tidak sebagus itu dalam acting ternyata. Dan saya Tidak kok. kayak, wah, suatu saat saya akan terkubur nih ketika saya tidak bisa acting. Ya udahlah, apa ya selain acting yang saya bisa lakukan? Saya coba-coba aja lagi. Oh, kayaknya saya bikin film aja lah. Sebenarnya sih itu lebih kepada karena nggak punya pekerjaan di depan layar lagi. Kenapa nih tiba-tiba tertarik di belakang layar? Ya karena udah nggak laku di depan layar gitu kali ya. Nah juga mungkin akhirnya mau mencoba hal baru kali ya. Iya Ya, sih. ya, Nah, ya. Kalau saya mah di mana diberi kesempatan untuk berkarya, insya Allah saya manfaatkan semampunya saya. oke. Itu aja sih, karena ada yang ngasih kesempatan, ada yang ngasih kepercayaan, ya insya Allah kita berkarya semampunya kita. Bagus atau enggaknya itu biar orang lain yang menilai, kalau kita sih yang penting bekerja sudah semampunya kita gitu. Keren. Kalau dari sisi balik layar nih, kan prosesnya ini dan rilisnya kan lagi masa pandemi kayak gini kan. Ada challenge atau tantangan tertentu nggak sih Bang yang harus dihadapi sampai akhirnya merilis nantinya akan dirilis film? Ya, karena seperti yang saya katakan tadi ya, pelukis hantu ini salah satu pesan yang diangkat adalah kita harus bisa menghadapi ketakutannya kita. Corona, wabah ini juga kan merupakan ketakutannya kita dan harus kita hadapi dengan cara yang tersendiri, dengan cara yang seefektif mungkin. Meskipun wabah ibaratnya kita takut, tapi bagaimana caranya karya kita masih tetap diterima. Dan beruntungnya ada Disney Plus Hotstar ini kan, ada Disney Plus Hotstar yang memberi ruang. Jadi meskipun di tengah wabah kita harus berpikir bagaimana nih karya kita bisa tersampaikan, bagaimana nih orang-orang bisa tetap mencari alternatif hiburan di tengah suasana yang sangat pelik ini. Dan Disney Plus Hotstar hadir gitu memberikan alternatif ruang untuk kita. Saya pikir sih ini sejalan senapas dengan film yang kita coba usung misinya gitu, bahwa ketakutan kita terhadap wabah ini harus bisa membuat kita mencari alternatif lain gitu. Oke, kalau dari segi sutradara nih Mas kan nantinya bakal dirilis tanggal 16 Oktober, bener kah? Besok banget nih, besok. Ya, besok banget di Disney Plus Hotstar. Menurut Bang Ari sendiri nih, karena bioskop belum buka, ada nggak, apakah kerugiannya itu lumayan, apa sebenarnya sama aja? Untuk saya pribadi, Iya. kalau untuk saya pribadi sih untung rugi itu ada pada bagaimana orang bisa menikmati karyanya kita. Jadi secara hitung-hitungan komersil sih mungkin itu teman-teman produser yang lebih punya kewenangan lah untuk menjawabnya ya. Karena kalau saya pribadi sih sebenarnya sih mungkin kerugian di dalam hatinya saya sih lebih kepada pengalaman spiritualnya aja, karena menonton di dalam bioskop itu tidak sulit untuk tergantikan gitu. Dan untuk saya pribadi sih karena wabah ini bisa membuat saya berjarak gitu sama teman-teman yang nonton, jadi saya nggak bisa tahu gitu mereka happy apa enggak. Tapi sekarang kan ada sosial media juga, jadi mungkin teman-teman yang berkesempatan nonton dari rumah bisa bisa mention saya gitu, jadi saya tahu kalian happy apa enggak ya teman-teman ya. Udah, mungkin buat teman-teman yang lain lagi kali ya. Boleh. Oke. Terima kasih Bang Ari. Thank you teman-teman semuanya, nonton besok ya. Ya, besok kita lanjut ke case-nya ya berarti. Berdua boleh kali ya, biar enak. Oh, berdua. Iya, biar bareng-bareng aja. Oke, Pak. Hai, selamat siang teman-teman Iden Times. Halo, selamat siang. Hai. Oke, Pemungkas, apa kabar? Kalian baik? Alhamdulillah dengan keadaan baik dan sehat-sehat ya, kita berkumpul. Sehat kok. Aman-aman. Kegiatannya selama pandemi ini? Ada kegiatan baru kah? Selain main di pelukis hantu, apa kegiatan selama pandemi? So far kegiatannya masih pre-production, ada beberapa yang sudah sempat jalan syuting, tapi ada juga beberapa yang terhambat karena
PSBB dan kebutuhan lokasi ya di Jakarta. Selebihnya masih fokus di sekitar promo baru kita nih yang akan tayang besok di Disney Plus. Sama sih, kalau gue juga seperti biasa, gue selalu dan nonton ulang film-film MD Pictures tentunya, dan menunggu Disney Plus Hotstar untuk bisa ada di. Dan saya juga belajar menjilat, jadi selama PSBB ini. Ini ya, jujur sekali ya, sangat transparan. Sangat Bang Boy sama Kak Michelle, boleh ceritain nggak ke teman-teman yang nonton hari ini, karakter apa sih yang kalian Mbak? mainkan? Boleh diceritain nggak karakter Mbak, apa sih? putus-putus, Mbak. Gimana? Halo, jelas kah sekarang? Oke, karakter Ganti apa provider sih? aja, Mbak. Mbak pasti pakai IndiHome ini ya, IndiHome. Emang sekarang Aku pakai wifi bau Indi tuh norak, ganti aja, Mbak. Oh, wifi. Oke. Oke, udah jelas ya Saya suaranya? di rumah. Suara aku gimana, Mbak? jelas? Suara aku jelas sekarang? Nah, jelas, Mbak. Oke, boleh diceritain nggak ke teman-teman yang lagi nonton nih hari ini karakter kalian di Pelukis Hantu tuh sebagai apa sih? Karakter saya Tutur Adi Putra, saya itu sebagai orang pelukis yang sebenarnya apa ya, idealis banget, egonya terlalu besar, dan dia itu kalau misalkan ngomongin seni, dia pengen seni itu kan dekat dengan hati ya, alias jujur. Jadi dia paling benci sama apa yang namanya gimmick, apa yang namanya TV dan bohong-bohongan. Nah, Tutur tuh seperti itu. Amanda? Ya. Oh iya, Amanda itu di karakternya mungkin lebih ke psychic ya. Jadi orang yang benar-benar rada-rada addictive banget sama hal-hal yang berbau spiritual, sama hal-hal yang agak-agak mistis dan lain sebagainya. Itu emang dunia ketertarikannya Amanda sendiri ya sebagai karakter yang cukup antisosial sekali sepertinya. Oke, interesting. Dan aku nonton sih trailernya. Aku udah nonton trailernya, lucu. Menyeramkan tapi Terima kasih. lucu. Terima kasih. Dan pas banget sama karakter kalian. Kita kepo aja sih sebenarnya dari kalian nih personally, apa sih yang menjadi kekuatan film ini sampai kalian itu excited atau menerima menjadi cast Pelukis Hantu? Kalau dari aku sendiri mungkin kekuatan dari Pelukis Hantu sendiri yang bikin aku tertarik lebih ke konsep cerita sama konsep penyutradaraannya yang menurut aku oh ini akan mungkin menjadi sesuatu hal yang berbeda dan mungkin ini benar-benar salah satu yang benar-benar bisa dinikmati sama banyak orang ya, nggak berpengaruh sama segmentasi karena memang menurut aku itulah yang sedang sekarang acuan aku akan membuat sebuah karya yang bisa dinikmati sama banyak kalangan, nggak tergantung sama segmentasi yang sudah tertera terkonsep sama film itu sendiri. Jadi menurut aku ini aku banget gitu. Jadi mantap. Ya. Apa ya? Enggak lagi, bagus lagi dong. Coba diambil semua lagi. Kalau saya sih mungkin melihat pada apa ya tadi jawabannya kepada pendekatan Ari Kritik terhadap film ini yaitu neorealis sekali. Jadi apa ya? Filmnya tuh ya nggak mengada-ngada, maksudnya bisa kejadian juga, dekat. Cerita seperti ini sebenarnya dekat dengan kita. Itu sih. Oke. Horor yang dekat ya. Jadi emang horor di kejadian ada juga. Ya, relate lah ya ke kehidupan sehari-hari kita ya. Ya. Kak Michelle sendiri nih, benar nggak sih ini debut pertama kalinya main film horor? Wah, debut pertama kali. Pernah, betul ya, Kak Michelle? Iya betul. Ini pertama kali main film horor sih karena menurut aku ini secara garis besarnya nggak fokus di horornya tapi lebih ke komedi ya. Apa konsepnya? Jadi memang ini horor komedi sih. Pertama. Tapi ada perasaan biasa sekali, ini nggak? pengalaman yang luar biasa. Oke. Berarti ada apa ya kesan-kesan selama syuting yang berbeda dengan film-film biasa kalian mainin kan kalau Bangnya biasanya romance, komedi banget, gak ada terus kalau misalnya Michelle romance banget. Kalau kesan-kesan baru ada nggak dalam memainkan film ini? Di sini kesan-kesannya apa ya? Kalau lu ada nggak?
Apa ya, kesan-kesan baru, menurut aku banyak banyak banget nih hal baru di sini karena ini salah satu apa ya, bentuk konsep komedi yang aku nggak pernah ada di situ sebelumnya. Dengan ritme, punchline, dengan banyak hal-hal baru yang aku harus pelajarin, sementara aku harus fokus dengan karakter aku sendiri dan berada di tengah-tengah orang yang sudah di bidang mereka ya dalam hal komedi itu benar-benar hal yang menyenangkan sekaligus pengalaman besar sih buat aku. Kalau aku tuh ya gara-gara Ari itu pada dasarnya kan sebagai sutradara dia, tapi sebelumnya itu dia adalah aktor dan dia juga penulis skenario gitu. Jadi kalau yang aku rasa sih Ari itu apa ya, dari ceritanya itu dia tutur itu sangat memiliki apa ya, mixed feelings banget gitu. Kayak di sini di cerita ini tutur tuh memiliki kompleks banget ininya, emosi, konflik di dalamnya gitu. Yang kalau aku ceritain lebih lanjut takutnya spoiler. Jadi dan itu adalah tantangan baru sih. Biasanya gue selalu ya apa ya, ini karakternya begini, emosi begini, karakter begini, emosi begini. Nah, keluar itu pengen, nah ini karakter begini, emosi ada 2 nih tapi nih. Nah, tapi aku pengen penonton tuh ketika nonton itu, dia ngeliat emosi yang A. Tapi yang B jangan sampai lepas. Tapi penonton nggak boleh tahu dan nggak boleh sadar kalau lu juga punya yang B gitu. Nah, gimana caranya, silakan lu gitu. Kalau Bang Ari sendiri nih sebagai sutradara galak nggak sih guys? Ari itu adalah orang timur, kan orang ngeliat kan Ari timur nih galak, tapi sebenarnya enggak. Ari itu sangat amat mengayomi. Bahkan dia adalah sutradara yang kalau misalkan nyuruh krunya untuk kerja gitu, dia kayak, "Bang, udah siap belum, Bang?" gitu. Sutradara favorit lah. Sutradara nanya Kleper, "Bang, sekarang, Bang. Sekarang nih yang bener nih sekarang nih." "Iya, Bang, sekarang, Bang." Kagian milik kru satu kosan. Milik kru satu kosan. Baru kali ini ada sutradara yang ngikutin kata-kata Klepernya. Ya gimana nih Bang? Ini gimana Bang? Gitu sih. Tapi di situasi di apa sih namanya, di lapangan pun kerasanya tuh jadi gini, hierarki masih ada. Tapi lebih kerasa kayak kita semua ini kerja bareng, kita semua ini yaudah nih, ini project kita sama-sama nih gitu. Nggak ada tuh yang kayak gua kru, lu talent, ini nggak ada gitu. Jadi semuanya blend, semuanya tuh punya satu tujuan, satu visi-visi. Jadi enak banget gitu. Semuanya bisa ngecengin Ari, semuanya bisa ngeledekin Ari. Apalagi ada satu scene di mana Ari tuh, wah bulan-bulanan banget deh di scene itu deh. Waduh, Ada di trailer tapi ya. iya, Ada. shock itu, ya ekstrim banget, itu terlalu ekstrim menurut aku. Iya. Oke, kalau penasaran itu sebenarnya hal yang nggak seharusnya ditontonin, sumpah. Iya. Itu agak antara mengganggu sama bikin shock, itu kayak agak terbuka kan soalnya. Iya, agak terbuka. Dan kalau misalnya kita lihat, itu kayaknya Ari tuh kayak ngambil ada sedikit sosok Indah Permatasari ya di situ ya, ada kan ya, Ada sosok itu dari belakang, ada di trailer tapi ya. dari style rambut, logat Makassar, ya ada. Kalau penasaran langsung di trailernya berarti ya. Lagi ngomongin apa penasaran, langsung cek di trailer. dan langsung juga berlangganan Disney Plus Hotstar biar langsung bisa nonton besok. Benar banget. Besok banget kan, jam berapa ya besok? Udah bisa ditonton. Besok tuh jam berapa ya? Besok? Besok jam berapa ya? Kita tanya langsung ke Disney-nya. Iya. Yang penting. Oke, kita tunggu update-nya ya. Iya. Oke, kita tunggu update-nya di Instagramnya, di MD Pictures, di Disney, dan juga di Instagram kalian biar tahu jamnya. Tapi langsung dingin aja ya guys. Nah, syutingnya berapa lama sih ini? Berapa lama dan di mana? Syuting itu kita 20 berapa hari sih? 20 berapa? 25 hari kali 20. 25 hari kali 20. Iya. Luar biasa. Jadi satu hari kita lakuin tuh 20 take per scene. Tapi alhamdulillah kita syuting ini sebelum PSBB ketat di Jakarta. Iya. Sebelum PSBB ketat di Jakarta. Jadi agak lebih leluasa untuk pemilihan tempat. Untuk bersin sementara di sebelahnya ada orang, itu masih bebas banget. Iya. God bless you ya gitu kan. Tapi di mana lokasi syutingnya? Lokasi syutingnya itu kita di kebanyakan mesti Jakarta. Tapi ada satu daerah juga tuh di mana ya? Depok. Pokoknya di daerah dalam sana lah. Daerah yang tidak terjamahkan oleh masyarakat luas, makanya harus nonton. Iya. Oke, siap, noted. Promo terus ya, jangan sampai kendor. Kalau untuk syutingnya sendiri nih Kak, ada nggak pengalaman
tiba-tiba ada yang beneran ngelihat hantu gitu. Kan biasanya kalau syuting film horor tuh Banyak banget ada kayak gitu. horor-horornya. Oh ya, Banyak banget. dari cast atau dari kru? Tapi pas nonton bentar banget ya. Tapi Pas nonton bentar, kayak iya. setengah mati banget itu syutingnya. Kebanyakan sih, kalau aku sih horornya itu bukan pas bagian setan atau gimana-gimana ya. Aku tuh horornya itu ketika pas lagi scene aku, tiba-tiba aku tuh lupa dialog, dan kebetulan pada saat itu ada orang dari MD lagi datang gitu. Wah, Sebenarnya profesional. serem banget nih gitu. Saya amatir gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau kalau yang hantu-hantuan kejadian tuh Pipi itu banyak tuh. ada yang kesurupan, ada yang kesurupan. Di lokasi. Ada yang kesurupan, terus bukannya diruqyah tapi ditanyain nomor togel. Luar Iya. biasa ya. itu seriusan. Kenapa? Iya, ada yang kesurupan di salah satu set, tapi itu setnya rumah set lu ya? Iya, Set bukan? Iya. sama gudang kita itu nomor. Oh iya, ada satu set di gudang juga kesurupan dia. Kalau kejadian yang menarik selama syuting, kejadian yang menarik atau momentum lah selama syuting ada nggak yang mau diceritakan ke kita? Kejadian yang menarik sama syuting. Ada salah satu, kalau gue sih salah satunya itu ya ngelihat Ari keriting di satu scene itu ya. Tapi ntar gue ada beberapa, tapi Momentum. kalau lu ada gak? Gue lagi mikir Gak dulu. ada, silakan lanjut. Oh nggak ada? Gak ada. Aku lagi mikir. Ada sebenarnya udah banyak banget. Banyak Oh banget. ada, tapi ini Abdur. Oh iya, kenapa dia? Jadi Abdur itu dia ada satu adegan di mana Michelle itu tuh, ini Michelle Judith memang hebat sih. Jadi ada satu adegan di mana Michelle itu tuh membutuhkan emosi yang tinggi. Ya. Oke. Biasa kalau aktor membutuhkan emosi yang tinggi, kita biarkan dia mengkarantina dirinya sendiri di satu tempat, diam gitu. Terus Michelle lagi ngumpulin emosi, lagi tenang-tenang gitu kan. Karena di situ dia emang harusnya marah gitu. Tiba-tiba ada satu teman nih namanya Abdur. Dia masuk, kan karena emang partnya dia itu adalah komedi, jadi dia moodnya komedi. Jadi kerjanya dia gitu, shalalalalala, lewat depan Michelle, lewat. Sini lu mau ngancurin karir orang, sini. Si Michelle nggak tahu kak. Banyak Gak tahu. yang itu skenario, Kak. Sini lu, jauh-jauh nggak dari Michelle, sini lu. Udah kayak gitu dia kalau misalkan ada yang salah, kesannya kita yang salah kan? Kita yang salah ya, dia selalu nimpalin. Malin. Dia selalu kayak, gua tuh aktor one take oke, kayak gitu. Dia pernah ngomong ke Michelle, Michelle sama ini gue liat di layar lebar lu kayaknya hebat. Ternyata kalau gue liat skill lu biasa-biasa aja. Si kampret padahal dia tuh lupa dialog, salah masuk, salah blocking. Scene berapa lagi? Masih nanya scene berapa? Tapi kayak itu kayak kalian juga syutingnya fun banget ya. Jadi seru lah ya. 25 kali 20 itu. Kalau kitanya sih fun ya, nggak tahu Iya, deh iya. kalau yang peran utamanya. Fun. Gak tau deh kalau sutradaranya ya. Gimana saudara? Enggak, kadang-kadang gini, oke, kadang-kadang sadar gak sih kalau misalkan kita lagi reading gitu, ya kan Ari kan temen basically. Jadi gue tuh sempet gak ngeliat dia sebagai sutradara. Jadi ketika dia lagi nge-brief gitu, kita asik bercanda, wah gitu. Dia pernah kayak dia gini, untung gak baperan ya. Dia ngeliat aja, bangsat, saya ini sutradara loh. Saya mau nge-brief loh ini. Boleh dihargai tidak? Oh iya udah, tolong hargai saya dong. Bangsat, sini kalian. Sorry, Bang. Begini nih kalau saya kerja Saya- dengan teman-teman saya katanya. Ini nih, kerja sama teman-teman begini. Sorry, iya apa. Gitu. Tapi untungnya di lokasi syuting enggak. Lokasi syuting para pemainnya enggak kayak gitu. Tapi kru-krunya begitu. Tapi kru-krunya malah begitu. Emang cobaan Bapak sutradaranya banyak sih untuk judul ini. Luar biasa. Tapi itu udah dilewatkan dengan baik karena besok bisa langsung ditonton ya. Pelukis hantu di Disney. Nah, menurut kalian nih, gimana sih pendapat kalian tentang kan bioskop nih belum buka kan? Jadi harus di rilisnya nih lewat online. Kalau pendapat kalian gimana? Kalau pendapat aku sendiri, kita itu bagaimana tetap berkembang ya, menyesuaikan dengan keadaan. Menurut aku so far ini adalah hal baik juga ya, karena kita tetap dikasih ruang untuk tetap terus berkarya. Walaupun di saat pandemi seperti ini, yang which is dimana kita
sorry, sekarang itu kita sudah bisa untuk tidak ketergantungan sama satu hal. Justru kita punya banyak hal lain, tempat lain dan ruang lain untuk kita mengapresiasikan karya kita, which is di platform salah satunya di Disney Plus Hotstar. Benar-benar memberi ruang banget untuk kita menayangkan film kita Pelukis Hantu ini dan bisa ditonton besok langsung di mana aja dan kapan aja. Jadi itu menurut aku hal yang luar biasa ya. Oke. Iya sih, sama sih Mbak, kayak sisi positif aja sih kita ngeliat ya gitu. Ya ketika satu jendela tertutup, jendela terbuka lagi. Iya, betul banget. Jangan ngelihat gelas itu setengah kosong tapi setengah isi. Berikanlah pipi kanan apabila ditampar pipi kiri. Enggak, itu gak ada hubungannya. Wa idza maritu fahuwa yashfir. Enggak, itu apabila aku sakit bukan, gak ada hubungannya lagi. Tapi keren aja biar saya ucapin gitu. Jadi maksudnya ada oke, nggak ada bioskop nih gitu, kita jadi kehilangan momentum untuk nonton di apa ya, iya, atmosfer yang enak banget gitu. Tapi setidaknya dengan ada dengan ini tayang di Disney Plus Hotstar, semua orang tuh bisa nonton, bahkan orang yang nggak bisa ke bioskop pun, orang yang mungkin lagi berhalangan, lagi sakit, lagi apa itu bisa melihat film juga gitu. Salah satunya film kami Pelukis Hantu yang tayang besok. Ya, jangan lupa teman-teman ya. Benar, besok langsung aja dilihat di Disney Plus Hotstar. Boleh nggak sih kesemangat? Iya, boleh nggak sih kesemangat teman-teman yang lagi nonton hari ini biar tetap semangat menjalani hari-hari meskipun di tengah ketidakpastian inilah. Iya, teman-teman jangan lupa besok itu bakal di Disney Plus Hotstar itu bakal film Pelukis Hantu bakal tayang di Disney Plus Hotstar, dan kalian jadi jaga kesehatan kalian, jangan sampai pas besoknya itu mau nonton harusnya nontonnya di rumah, ternyata nontonnya di Wisma Atlet. Nah, jangan. Sampai ya, amin. Pastikan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yes. Nah, kalau itu dari gua. Michelle, ada dua patah, katanya mau pantun. Enggak ya. Cukup segitu aja sih, semuanya jaga kesehatan, tetap positif, dan terus bersemangat, dan never quit. Asik. Never quit. Oke, siap. Never quit dari Michelle Sigit dan jaga kesehatan. Thank you so much ya buat Kak Michelle. Kita menggas Bang Ari masih di situ kan? Terima kasih. Andy, terima kasih. Disney Plus, terima kasih. Good luck ya. Good luck. Sehat-sehat. Thank you ya. Kita ketemu lain waktu. Bye. Bye. Terima kasih teman-teman.